Salam, sekarang hari Minggu tanggal 29 November 2020. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Selama satu minggu saudaraku kita dijagai, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi, memelihara kita. Suka duka kita alami mungkin selama satu minggu ini. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan semuanya. Walaupun ada duka cita yang kita alami, ada kepedihan yang kita alami, ada penderitaan yang kita alami, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dan saat ini bagian kita adalah untuk memuji Tuhan. Bagian kita untuk meninggikan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Itu bagian kita, saudaraku. Firman Tuhan dari Mazmur 95 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ketiga saya baca untuk kita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Ayat yang kedua, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ayat yang ketiga, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala ilah. Jadi bagian kita saat ini kita mau lakukan yaitu bersorak bagi Tuhan kita karena Dia adalah sangat baik dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya, Jesus Christ. Thanks Lord Jesus. Thanks Lord Jesus. Jadilah ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah kita, yaitu ibadah online yang masih kita lakukan Minggu tanggal 29 November 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Pertolongan-Mu.
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah dawaikan hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Saya yakin dan percaya kita masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau menari untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Dalam berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat tangannya. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini.
Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk duduk kembali, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan satu lagu pujian. Kita mau nyanyi satu-satunya yang kuandalkan.
Salam. Sekarang kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema atau topik daripada firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini adalah pertolongan Tuhan nyata. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa siap menolong kami dalam segala keadaan apapun dalam hidup kami. Dan Tuhan sudah membuktikan itu. Dari sejak kami lahir sampai sekarang ini, penyertaan Tuhan begitu nyata. Pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya boleh melawat kami sementara kami mendengar firman Tuhan. Biar pengurapan Tuhan turun atas kami semuanya. Telinga kami yang mendengar boleh diurapi oleh Tuhan. Hati kami Tuhan yang menyimpan firman-Mu boleh diurapi oleh Tuhan. Demikian pun Tuhan jiwa kami. Dan juga roh kami Tuhan boleh berglori kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar juga Roh Kudus mengurapi dia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, kalau kita lihat firman Tuhan dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, saya baca untuk kita. Mazmur 37 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ayat yang ke-6, ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang, dan hak-Mu seperti siang. Saudaraku, kalau kita lihat, firman Tuhan ini sangat jelas. Kalau kita memiliki pergumulan hidup, kita mempunyai masalah dalam hidup kita, Tuhan mengatakan serahkan kepada Tuhan. Dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Kita tahu saudaraku bahwa masalah setiap orang mengalaminya. Tidak ada satu orang pun yang luput dari masalah. Semua orang mengalami yang namanya masalah. Termasuk nabi. Termasuk rasul. Termasuk kita semuanya. Imam-imam Tuhan.
juga mempunyai masalah, mempunyai pergumulan hidup masing-masing. Tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita, itu janji, pegangan bagi kita, saudaraku. Kalau kita berpegang kepada janji itu, maka kita akan bisa melewati semua masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu sangat baik, saudaraku. Tuhan sangat baik. Dia tahu bahwa kita akan menghadapi masalah, akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Itu sebabnya Dia memberikan kepada kita jaminan supaya kita bisa mengalami kemenangan ketika menghadapi masalah-masalah itu. Dan inilah jaminan Tuhan bagi kita, saudaraku. Memang kita tahu bahwa masalah itu datang sendiri tanpa diundang, saudaraku. Tidak perlu kita mencari-cari masalah. Karena masalah itu datang sendiri tanpa diundang. Tapi ketika masalah itu datang dalam hidup kita, percayalah, firman Tuhan ini jaminan bagi kita bahwa kita akan bisa mengalami kemenangan, saudaraku. Tapi sering terjadi ketika kita mengalami satu pergumulan hidup, kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, tidak langsung kita cantumkan di situ titik. Masih kita cantumkan koma. Sehingga masih ada sesuatu hal yang lain-lain lagi. Kalau kita cantumkan di situ titik, itu artinya pergumulan kita, masalah kita, sudah kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian kita menyerahkan saja masalah itu kepada Tuhan, titik. Untuk menyelesaikannya itu bagian Tuhan, jangan lagi koma. Kalau kita masih sering, saudaraku, menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, lalu kita masih berpikir mengenai masalah itu, sudah diserahkan tapi masih kita pikirkan terus. Sehingga kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir. Dan semakin khawatir. Dan akhirnya kita terus mencari-cari untuk menyelesaikan masalah itu. Padahal kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak, harusnya di situ sudah titik, tidak ada lagi komanya. Kalau diserahkan kepada Tuhan, jangan lagi ambil lagi masalahmu. Tapi sering manusia ketika menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, masalah itu masih diambil lagi. Dia berusaha untuk mengoleksinya. Sehingga tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Karena dia ambil kembali, dia ambil alih kembali masalahnya. Ya, itu sebabnya Tuhan mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah masalahmu kepada Tuhan. Kalau engkau sudah serahkan masalahmu, percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Jangan lagi
mencoba untuk mengambil alih masalah itu. Tuhan sudah berkata, Dia akan bertindak. Oh haleluya, haleluya. Kalau kita lihat saudaraku bagaimana Raja Daud, raja besar yang sangat terkenal di zamannya. Ketika dia mengalami masalah, dia selalu menyerahkannya kepada Tuhan. Dan inilah salah satunya apa yang dilakukan oleh Daud. Mazmur 37 ini. Dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dia mengizinkan Tuhan untuk bertindak, menyelesaikan masalahnya. Dan bagian dia bersukacita, saudaraku. Bagian Daud bersukacita. Dan dia sudah melihat bahwa Tuhan itu terbukti sebagai penolong yang sejati dalam hidupnya. Kita coba lihat saudaraku dari Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Raja Daud saudaraku sudah melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan terbukti bahwa Tuhan itu adalah penolong yang luar biasa dalam hidupnya. Asal kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Saudaraku, kalau bagaimana kami mengalami pertolongan Tuhan. Sangat luar biasa, saudaraku. Kalau saya merenungkan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Ketika saya berpergian, kadang-kadang saya naik motor. Ketika mengendarai sepeda motor, saudaraku, hati saya tertuju kepada Tuhan. Saya mencoba mengingat kebaikan Tuhan. Dan luar biasa kebaikan Tuhan itu. Luar biasa kebaikan Tuhan itu. Saya merenungkan bagaimana Tuhan begitu sangat baik. Dan saya tidak kuat, saudaraku, menahan air mata. Ketika saya merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh tidak kuat. Yang keluar adalah air mata. Karena melihat perbuatan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, saudaraku. Tidak pernah dipikirkan sebelumnya, apa yang tidak pernah dipikirkan. Tapi Tuhan berikan itu, apa yang tidak pernah dilihat, Tuhan berikan itu. Apa yang tidak pernah didengar telinga, Tuhan berikan itu. Saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Tapi saudaraku, ketika pertama-tama saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan sekuler saya, dari perusahaan di mana saya bekerja sebelumnya, untuk akhirnya menjadi pelayan Tuhan yang penuh waktu. Pergumulan itu tidak mudah pada saat itu, tapi akhirnya saya putuskan untuk keluar dari perusahaan dan memilih untuk menjadi pelayan yang penuh, pelayan Tuhan yang penuh, menjadi full timernya Tuhan.
Karena pada saat itu saya berpikir, saudaraku, punya iman yang kuat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti akan mencukupkan semua keperluan kami, kebutuhan kami. Anak-anak saya masih kecil-kecil, masih butuh pengeluaran-pengeluaran yang masih banyak. Karena mereka masih sekolah, masih kuliah, saudaraku. Tapi semuanya saya abaikan. Saya percayakan penuh kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang punya segala-galanya. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kami butuhkan untuk uang sekolah, untuk uang kuliah anak-anak kami. Tuhan tidak akan terlantarkan semuanya. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? 1 bulan, 2 bulan tidak masalah. Karena masih ada sisa daripada uang kami. Tapi setelah berjalan 1 tahun, berjalan 2 tahun, sudah mulai ada pertanyaan di dalam hati, saudaraku. Istri saya sudah mulai berkata kepada saya, apakah keputusan untuk keluar dari Bank Danamon pada saat itu adalah benar atau salah? Menjadi sesuatu hal yang menjadi dipertanyakan. Padahal sebelumnya di awal sudah sepakat. Tapi melihat kondisi, situasi kehidupan kami, karena masih banyak kebutuhan, sehingga kami mempertanyakan lagi keputusan itu. Termasuk saya dalam hati saya, walaupun saya tidak memberitahukan kepada istri saya. Jangan-jangan saya salah dalam mengambil keputusan pada saat itu. Tapi saya datang kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan kalau memang itu keputusan yang salah. Tapi setelah berjalan 3 tahun, saudaraku, sekarang ini, ya pada saat pandemi terjadi di seluruh dunia, baru saya sadar bahwa keputusan yang saya ambil pada saat itu untuk keluar dari pekerjaan sekuler itu adalah tepat. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa jalan hidup kami, sehingga saya harus keluar dari satu perusahaan yang sudah cukup stabil secara kedudukan, secara posisi, termasuk gajinya juga. Secara kehidupan aman bagi kami, saudaraku. Tidak perlu sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Saya baru menyadari, saudaraku, setelah begitu lama, 2 tahun lebih, 3 tahun sekarang ini, saya baru sadar itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kami. Itu adalah rancangan Tuhan dalam hidup kami. Saudaraku, memang tidak mudah. Dalam perjalanan hidup itu tidak mudah. Ketika kita mengalami satu kesulitan, kita menjadi sangat terpukul rasanya. Rasanya seperti terpuruk. Dan saya mengalaminya, saudaraku. Walaupun saya tidak pernah mengatakan kepada siapa-siapa, termasuk kepada istri. Saya merasa terpuruk ketika dalam situasi sangat sulit yang kami alami.
Tapi diam-diam saya serahkan semua kepada Tuhan, saudaraku. Karena saya tahu hanya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kami. Bayangkan pada saat anak saya yang perempuan, Evelyn, masuk ke perguruan tinggi. Uang mukanya tidak murah. Bagi kami itu adalah cukup mahal. Hampir 30 juta kami harus menyediakan uang pada saat itu. Kalau dipikir-pikir, saudaraku, uang 30 juta kami tidak punya. Itu mungkin sekitar bulan Februari, mungkin antara Februari, Maret. Kami tidak punya uang sebesar itu, saudaraku. Tapi Tuhan tahu keadaan kami. Nah, inilah yang luar biasa. Tuhan tidak memberikan kepada kita pencobaan-pencobaan melebihi kemampuan kita. Dan itu terbukti dalam hidup kami. Ketika diminta untuk bayar uang muka, uang kuliahnya sekitar 30 juta. Kami tidak punya uang. Berbeda ketika saya masih bekerja, saudaraku. Ketika anak saya, Yohanes, masuk kuliah, uang kuliahnya sekitar sama 30 jutaan sekian. Itu kami langsung bayar cash. Tidak sulit bagi kami pada saat itu. Tapi ini anak yang kedua. Ini luar biasa. Kepergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan menuntut itu. Tapi luar biasa, Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu baik. Masa-masa pandemi sekarang ini, dari kampusnya memberikan kelonggaran. Sehingga kami bisa untuk mencicilnya. Kami sudah minta keringanan sebenarnya ke kampus. Dengan melampirkan sebagai keterangan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Tapi dari kampusnya tidak menyetujuinya. Jadi semuanya normal. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak mempermalukan kami, saudaraku. Ya, kepada mahasiswa diberikan kelonggaran untuk boleh mencicilnya sampai bulan Desember ini. Berarti sampai bulan depan. Kami mencicilnya. Puji Tuhan. Walaupun pada saat itu awal-awalnya karena kami tidak mempunyai uang cash untuk membayar uang kuliah anak kami, uang masuk kuliahnya, terpaksa saya berpikir dalam hati, kita jual saja mobil. Saya sudah katakan kepada anak-anak saya, kepada istri saya, sudah diniatkan, sudah difoto mobil itu untuk diiklankan, supaya dijual, sehingga nanti bayar uang kuliah anak kami bisa membayarnya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan ternyata kami jual mobil. Karena Tuhan akhirnya
memberikan kemurahan kepada kampus untuk boleh kami mencicil. Walaupun pada saat itu ketika mencicil itu juga tidak mudah. Karena kami tidak punya uang cash. Terpaksa saya minta tolong kepada istri saya. Supaya perhiasan yang selama ini dia miliki, saudaraku. Kami pergunakan itu untuk membayar uang kuliah anak kami. Yang penting anak kami bisa kuliah. Kekayaan bukan terletak pada harta benda. Karena harta benda tidak akan pernah dibawa ketika kita mati, saudaraku. Tapi kekayaan itu terletak di dalam diri anak-anak kita. Dan akhirnya istri saya setuju untuk menjual perhiasannya dan kami punya uang untuk membayar uang muka sebagian pada saat itu. Cicilan pertama selesai, kedua, ketiga selesai. Tidak lagi, saudaraku, perhiasan sudah tidak ada lagi. Apa yang kami andalkan? Saya berpikir kembali untuk menjual mobil. Tapi luar biasa, Tuhan tidak mengizinkan kami menjual mobil itu. Karena anak-anak saya juga sedih. Nanti kalau kita pergi-pergi naik apa, papi? Itu adalah sangat terpukul bagi saya sebagai orang tua. Tapi luar biasa 3 bulan ke belakang ini, saudaraku. Bulan November sekarang, terus ke belakang bulan Oktober, ke belakang lagi September. Tuhan memberkati kami. Luar biasa. Tidak pernah disangka-sangka, tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Selama 3 bulan ini Tuhan memberkati kami. Sehingga kami bisa membayar cicilan uang kuliah anak kami. Sampai nanti Desember ini terakhir. Tuhan memberkati kami menyediakannya. Apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Cicilannya hampir 6 juta, saudaraku. Tapi Tuhan sediakan. Tuhan memberkati kami. Sehingga kami bisa mencicilnya. Jadi pertolongan Tuhan itu sangat nyata, saudaraku. Kalau kita menyerahkan semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah lagi ambil alih. Jangan pernah lagi berusaha untuk mengambilnya. Mengambil masalah itu. Biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Jadi firman Tuhan ini sangat terbukti bagi kami, saudaraku. Mazmur 37 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6 itu. Sangat terbukti. Kalau kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Dan kita percaya penuh kepada Tuhan. Tidak bimbang. Dia akan menyelesaikannya. Dia akan bertindak, saudaraku. Kami mengalaminya. Tuhan itu terbukti. Pertolongannya terbukti, saudaraku. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti tidak akan diam. Dia akan bertindak. Dan dikatakan dia akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Apa yang menjadi bagian kita itu Tuhan sediakan. Apa yang menjadi hak kita Tuhan berikan kepada kita. Oh, luar biasa. Saudaraku, kita ingat apa yang terjadi ketika terjadi kesulitan,
penderitaan yang luar biasa. Terjadi kelaparan yang hebat di tanah Mesir, di tanah Kanaan, dan hampir seluruh dunia, bumi pada saat itu. Tapi kalau kita lihat, saudaraku, ada di sana yang sangat luar biasa. Nanti kita perhatikan, ada pengecualian untuk orang-orang tertentu. Mereka tidak ikut mengalami kesulitan. Semua orang pada saat itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi ada sekelompok orang yang diberikan oleh Tuhan hak sehingga mereka terpelihara. Hidup mereka terpelihara. Sementara rakyat semuanya habis apa yang mereka punya. Tanah mereka habis mereka jual untuk makanan. Rumah mereka mungkin juga. Semua apa yang ada dalam rumah mereka, ternak mereka habis semua, uang mereka habis semua demi untuk membeli makanan. Karena kesulitan yang luar biasa pada saat itu. Tapi pengecualiannya kalau kita lihat, saudaraku, firman Tuhan dari Kejadian 47 ayatnya yang ke-22. Kejadian 47 ayatnya yang ke-22. Hanya tanah para imam tidak dibelinya. Maksudnya ini adalah Yusuf. Karena Yusuf pada saat itu sebagai Perdana Menteri di Mesir. Sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun. Dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Sementara rakyat yang lain semuanya, mereka kehilangan tanah mereka. Kehilangan kepemilikan atas tanah mereka. Karena mereka sudah menjualnya demi mendapatkan makanan. Tapi kita lihat, saudaraku, para imam mendapatkan tunjangan tetap dari Firaun. Saya percaya, saudaraku, hal ini juga berlaku di saat-saat sekarang ini. Saat-saat sekarang mengalami kesulitan. Ada banyak penderitaan yang dialami oleh manusia. Tapi di saat-saat kesulitan seperti saat ini terjadi. Kalau pada saat zaman Mesir, saudaraku, para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun. Saat-saat ini juga para imam juga mendapatkan tunjangan tetap dari Tuhan. Kita adalah imam-imam Tuhan. Kita adalah imamat-imamat yang rajani. Tuhan memberikan kepada kita tunjangan tetap yang mungkin kita tidak sadari, saudaraku. Dan Tuhan mau melakukannya bagi kita. Kalau Firaun saja mau melakukannya, dia manusia biasa. Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, yang perkasa, yang memiliki segala-galanya. Dia akan memberikan kepada kita bukan hanya tunjangan tetap, tapi ada lagi bonus-bonus yang lain Tuhan berikan kepada kita. Di saat-saat masa krisis, di saat masa pandemi seperti sekarang ini, Tuhan mau memberikannya kepada kita. Supaya hati kita berglori, hati kita bersuka cita. Karena Tuhan
memelihara hidup kita, saudara. Dia tidak membiarkan para imamnya kelaparan. Dia tidak membiarkan para imamnya, pelayan-pelayannya, umatnya menderita kelaparan. Dia akan memberikan tunjangan tetap dan memberikan bonus tambahan kepada kita, saudaraku. Itulah sifat Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Oh, haleluya, haleluya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita semakin sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Mari kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena bagian imam, pelayan Tuhan, itu bagiannya. Yaitu Tuhan, itulah bagiannya. Dan itulah kita, saudaraku, bagian kita adalah Tuhan. Kalau kita mengerti ini, saya percaya kita akan tetap bersuka cita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah pergumulan apapun yang kita hadapi. Kalau kita mengerti maksudnya sebagai imam, maka kita akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bergelori di dalam Tuhan. Sama seperti yang kami alami, saudaraku. Tuhan memberikan kepada kami berkat. Di saat-saat pandemi sekarang ini banyak orang kesulitan. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan berkat-Nya bagi kami ketika musim paceklik, musim pandemi seperti sekarang ini, Tuhan sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya, saudaraku. Sehingga Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan memberikan tunjangan kepada kami. Tuhan memberikan bonus kepada kami. Sehingga kami bisa hidup. Bisa kami survive. Bisa mencukupkan semua apa yang kami butuhkan. Itu karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi, kalau saya merenungkan itu, dan saya menceritakan kepada istri dan anak-anak saya, ketika kami kadang-kadang persekutuan di rumah tangga, itu mata saya berkaca-kaca, melihat perbuatan Tuhan yang besar. Saya percaya, saudaraku, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara saat ini, serahkan semua kepada Tuhan. Kalau engkau sudah menyerahkan semua masalahmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, cantumkan titik di situ. Jangan koma lagi. Titik artinya sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikannya. Tuhan sudah ambil alih. Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan akan memunculkan kepada kita hak kita. Oh, luar biasa. Itulah sikap kita, saudaraku. Itulah sikap kita. Ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan dalam hidup kita, penderitaan dalam hidup kita. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita. Oh, haleluya, Jesus. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Oh, haleluya, Jesus.
Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Bukan dari dunia ini, bukan dari manusia, tapi sungguh pertolongan kami datangnya dari Tuhan, pencipta alam semesta. Dan Engkau sudah berkata, ketika kami dalam satu pergumulan, dalam satu kesulitan, dalam satu kegentingan dalam hidup kami, Tuhan katakan, supaya kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Oh haleluya. Saudaraku, coba renungkan saat ini. Mungkin saudara punya masalah dalam hidup saudara. Mungkin saudara saat ini punya pergumulan hidup. Apakah engkau sudah menyerahkannya kepada Tuhan? Dengan sungguh-sungguh. Atau engkau menyerahkannya kepada Tuhan dengan basa-basi saja. Tidak ada keyakinan, kepercayaan yang kuat di dalam dirimu. Coba perhatikan dirimu saat ini. Evaluasi. Saya percaya kalau engkau menyerahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Dan engkau percaya penuh bahwa masalahmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Maka Tuhan pasti akan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Oh haleluya. Jangan biarkan dirimu menjadi panik karena engkau didatangi oleh masalah. Jangan pernah panik dengan masalah. Kalau engkau panik, maka hatimu tidak bisa fokus kepada Tuhan. Tapi kalau masalah mendatangi engkau, tenangkan hatimu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bertindak, maka Ia akan bertindak bagimu. Ia akan memunculkan kepada bagimu hakmu. Dia akan memberikan kepadamu apa yang menjadi hakmu. Oh haleluya. Jangan memperumit masalah, jangan memperkeruh masalah. Tapi biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Maka semuanya akan menjadi selesai. Semuanya akan menjadi clear. Semuanya akan beres. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penolong bagi kita. Penolong yang luar biasa bagi kita. Oh haleluya, haleluya. Jesus, thanks Lord Jesus. Thanks Lord Jesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Kita mau akhiri sekarang ini ibadah kita. Oh haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dimanapun engkau berada. Ketika engkau berjalan, Tuhan menjagai engkau. Tuhan menjagai langkah-langkahmu. Ketika engkau bekerja, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Sehingga apa yang kau lakukan berhasil. Tuhan melindungi engkau daripada orang-orang jahat. Tuhan melindungi engkau daripada roh-roh jahat. Tuhan menghindarkan engkau daripada segala mara bahaya kecelakaan. Termasuk segala sakit penyakit. Baik itu sakit penyakit menular. Tuhan pelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Haleluya. Dan kami terus berkata, mengucapkan ya Tuhan, mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami.
Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan kami. Darah Yesus kiranya menyelimuti kami semuanya. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.